Salam jumpa kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 dengan tema belajar dari kisah penyingkiran ke Mesir, Tuhan Penyelamat. Belajar dari kisah penyingkiran ke Mesir, Tuhan Penyelamat. Dan sebelum kita memulai persiapan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama mau minta pertolongan Tuhan dalam persiapan kami. Berkatilah para narasumber yang akan menyampaikan materi dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya yang mempersiapkan bahan ajar ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, dimulai dari dengan Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan membahas bagian firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Ini adalah kisah tentang Yusuf dan keluarganya menyingkir ke Mesir. Kita mau belajar dari kisah penyingkiran ke Mesir ini untuk memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita bersama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua dari pembacaan firman Tuhan, Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Mari kita simak. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kalau kita ingat kisah tentang orang Majus, maka kita akan mengerti apa yang disampaikan oleh teks kita pada awal pembacaannya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Jadi kita masih ingat ya kisah orang Majus di mana mereka memilih jalan lain untuk pulang, bukan kembali kepada Herodes. Padahal disebutkan bahwa Herodes sebenarnya memerintahkan mereka untuk kabarkan aku supaya aku menyembah dia. Jadi setelah mereka menemukan anak itu, seharusnya mereka kembali. Dan ternyata mereka memilih jalan lain. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memerintahkan mereka, memberikan pandu. Ini luar biasa ya orang Majus ini ya. Sangat peka dengan pandu dari Tuhan ketika mereka berangkat dari tempatnya, dipandu oleh bintang Tuhan, bintang timur itu. Lalu ketika mereka pulang juga demikian, diberikan arahan ya. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu terus berperkara. Dan dalam kisah kita disebutkan bahwa ada situasi yang genting yang dialami oleh anak yang baru lahir itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kisah kita menunjukkan bahwa kalau mereka tetap ada di tempat itu, maka akan ada situasi yang sangat mengancam. Jadi ini ada ancaman yang besar yang mereka alami karena Herodes nggak suka dengan kelahiran seorang anak yang dikabarkan sebagai raja penggantinya. Herodes dapat informasi ini dari orang-orang Majus dan memerintahkan mereka menemukannya. Kemudian ia berharap bisa dikabari oleh para orang Majus untuk ia menemukan kembali anak itu, dan pastinya ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Herodes. Tapi Tuhan itu sudah tahu tentang tipu muslihatnya Herodes, sehingga ia menyuruh orang Majus untuk pergi. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan juga berperkara terhadap Yusuf dan keluarganya. Disebutkan dalam ayat 13, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Kalau orang Majus dengan bintang, dengan mimpi, Yusuf ini sangat juga berulang kali
sampaikan sebuah pertanda dari Tuhan, sebuah kesempatan ia mengalami langsung bagaimana Tuhan berfirman kepadanya melalui malaikat yang hadir dalam mimpi, baik ketika ia mau menerima Maria sebagai istrinya, dan kali ini untuk menyelamatkan Yesus Kristus dari ancaman Herodes. Jadi terlihat sekali bahwa Tuhan tuh berperkara dengan banyak hal, termasuk melewati mimpi, termasuk ketika ia menyuruh orang-orang Majus untuk memilih jalan lain, dan terlihat sekali bahwa Tuhan tuh terus berperkara. Teks kita mengatakan ada sebuah perintah Tuhan, larilah ke Mesir. Perjalanan dari tempat di mana anak itu berada, di mana Yusuf dan Maria ada, ketika orang-orang Majus hadir untuk menuju ke Mesir, itu bukan perkara yang mudah. Perjalanannya cukup panjang. Tapi Yusuf sungguh-sungguh mau mendengarkan itu. Dan Tuhan ketika memerintahkan mereka pergi ke Mesir adalah sesuatu perkara yang bukan mudah. Itu sesuatu yang menantang dan susah. Tapi dalam kisah kita disebutkan di ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah. Ia bangun dari mimpinya, diambil anak itu serta ibunya, malam itu juga. Jadi Yusuf nggak menunda-nunda besok pagi waktu udah terang atau situasi di mana dia bersiap atau bertimbang dulu ya, nawar-nawar pada Tuhan, enggak. Malam itu juga, ketika ia bangun, malam itu juga dia pergi membawa keluarganya ini untuk menyingkir. Jadi terlihat sekali bagaimana Yusuf ini menunjukkan respon yang sangat taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti ia meresponi ketika Tuhan memerintahkan jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf juga melakukan hal serupa ketika ia diperintahkan untuk pergi ke Mesir. Ketaatan meresponi perintah dari Tuhan ini membuat proses penyelamatan yang Tuhan lakukan terhadap Tuhan Yesus pada saat dia kecil boleh terjadi dengan lebih mudah. Di ayat 15 disebutkan, maka Yusuf dan keluarganya ini tinggal di Mesir hingga Herodes mati. Sebuah tahun yang cukup panjang. Tapi walaupun begitu panjang, ternyata Tuhan tuh sedang berperkara untuk merangkai banyak hal dan peristiwa-peristiwa ini. Orang Majus yang datang lalu memilih pulang dengan jalan lain. Ketika ia bermimpi dan malam-malam ia pergi, ia menetap di Mesir dengan jangka waktu yang cukup panjang. Tapi semua adalah karya Tuhan. Karena disebutkan di ayat 15, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi karya Allah itu menggenapi nubuatan Nabi. Bagaimana Tuhan berperkara untuk mewujudkan rencananya sangat indah dirangkai dengan banyak hal. Dan ini adalah karya penyelamatan Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, dari kisah penyingkiran ke Mesir, kita mau belajar beberapa hal. Pertama, ancaman bahaya bisa menimpa siapapun, termasuk anak atau Yesus Kristus yang masih kecil itu. Ia adalah Tuhan, tetapi ia bisa mengalami banyak sekali juga ancaman. Proses perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem, ketika lahir di tengah hiruk pikuk sensus, bagaimana lalu ada ancaman dari Herodes, itu sesuatu yang bisa menimpa siapa saja, termasuk Tuhan Yesus. Apalagi kita, anak-anak, kakak-kakak, setiap kita bisa mengalami situasi adanya ancaman bahaya. Jadi kalau adanya ancaman bahaya itu, kita perlu benar-benar meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah penyelamat kita. Tuhan kita itu nggak pernah tinggal diam. Dalam kisah kita disebutkan bagaimana ia memberikan arahan kepada orang Majus melalui mimpi, bagaimana malaikat Tuhan juga menyapa Yusuf melalui mimpi, perginya mereka ke Mesir dan menetap di sana tentunya dengan berbagai perkara, di mana Tuhan memelihara Yusuf dan Maria juga, Tuhan Yesus ada di tempat di mana mungkin mereka ini ada tempat yang baru, tapi semuanya dicukupi oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam. Tuhan tuh terus berkarya untuk memberikan karya keselamatan. Dan semua hal yang terjadi adalah semua perkara di dalam rencananya. Dia merangkai segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Demikianlah kakak-kakak bahasan firman Tuhan, dan kita mau meyakinkan adik-adik apapun situasi kita. Kita mungkin
berpotensi untuk menghadapi bahaya. Tapi ingat, di tengah bahaya sekalipun Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam. Dan kita yakin nih, susah senangnya kita, pergumulan atau situasi yang menunda kerinduan, terwujudnya impian-impian kita, semua dalam rencana Tuhan. Tuhan adalah penyelamat. Demikian, semoga kakak-kakak bisa menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik dengan ide-ide yang menarik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengarkan metode yang akan disampaikan oleh Kak Ferry Ningsih untuk anak-anak kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah penyingkiran ke Mesir, Tuhan Penyelamat dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kita mau mendengarkan Kak Ferry Ningsih yang akan menyampaikan metode bagi anak-anak kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Ferry Ningsih. Halo kakak sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga damai sejahtera Natal menyertai kita senantiasa. Hari ini kita akan belajar untuk mempersiapkan pengajaran kepada anak sekolah minggu masih dalam kisah Natal. Terambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15 dengan judul Tuhan Penyelamat. Tujuan pembelajarannya adalah agar anak mengenal kisah bayi Yesus yang menyingkir ke Mesir. 2, anak dapat berkata, Tuhan Penyelamat. Kisah ini sebenarnya kalau dalam drama-drama Natal seringkali menjadi satu kesatuan dalam kisah kelahiran Yesus Kristus. Jadi jarang sekali kita melihat kisah ini diceritakan secara terpisah, tetapi seringkali menjadi satu kesatuan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah ini dengan tujuan agar anak mengerti. Oh, ini loh yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu lahir dan ketika para gembala, orang Majus sudah pergi. Nah, yang terjadi kepada bayi Yesus dan orang tuanya adalah mereka harus menyingkir meninggalkan Betlehem. Kisah ini dimulai ketika orang Majus pergi meninggalkan Yusuf dan Maria serta bayi Yesus. Orang Majus mengikuti perintah Tuhan untuk tidak kembali kepada Herodes. Kita perlu menceritakan hal ini kepada anak-anak agar anak-anak tahu apa ya alasan mengapa orang Majus tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kenapa mereka pergi bersembunyi atau mengambil jalan lain yang tidak diketahui Raja Herodes. Hal ini penting agar anak tahu persis mengapa Raja Herodes perlu tahu di mana Yesus itu berada. Raja Herodes merasa ketakutan. Mengapa disebut ketakutan? Karena sebenarnya ia berada dalam kondisi yang juga takut. Ia takut bahwa ada orang yang akan mengambil tahtanya. Ada orang yang akan mengambil kekuasaannya. Ia merasa terancam dengan kelahiran bayi Yesus. Ketakutan Raja Herodes inilah yang akhirnya membuat kehidupan orang lain menjadi sengsara. Nah, ini perlu juga kita tampilkan kepada anak-anak. Jadi, asal muasal mengapa Raja Herodes itu merasa perlu menyingkirkan orang-orang tertentu, itu dikarenakan ia merasa takut bahwa kekuasaannya, tahtanya diambil oleh orang lain.
malaikat Tuhan datang ke dalam mimpi Yesus, ke dalam mimpi Yusuf, menyampaikan pesan untuk pergi ke Mesir. Yusuf dan Maria takut, mereka berada dalam kondisi khawatir apa yang akan terjadi dengan mereka dan apa yang akan terjadi dengan bayi Yesus. Tetapi bedanya dengan Herodes adalah Herodes dalam ketakutannya, ia justru menyengsarakan orang banyak. Ketakutannya itu menimbulkan celaka bagi banyak orang. Yusuf dan Maria dalam ketakutannya datang kepada Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan. Maria dan Yusuf pergi meninggalkan Betlehem menuju Mesir. Rasa takut adalah hal yang wajar. Kita perlu menyampaikan hal ini kepada anak-anak. Kita juga bisa mengatakan kepada anak-anak bahwa kita juga memiliki rasa takut. Tetapi menjadi masalah ketika hidup kita dikuasai oleh rasa takut, sehingga membuat orang lain celaka. Seperti Raja Herodes. Ketakutan dia adalah orang merebut tahtanya sehingga membuat bayi-bayi terbunuh. Raja Herodes saking takutnya membuat perintah ini dan itu yang menyengsarakan banyak orang. GSM dapat menyampaikan cerita atau kisah ini sebagai kelanjutan dari kisah kelahiran bayi Yesus. Apa ya yang terjadi ketika bayi Yesus lahir? Nah, kisah ini bisa GSM ceritakan dengan lebih atraktif, dengan lebih menarik, yaitu dengan saling bertanya jawab dalam role play yang dimainkan oleh guru sekolah minggu. Agar anak dapat lebih jelas untuk melihat rasa takut yang dialami, baik oleh Herodes, baik oleh Yusuf, baik oleh Maria. GSM dapat menggunakan PPT atau film pendek yang menampilkan kisah ini. Nah, mulailah GSM untuk bertanya kepada anak sekolah minggu, apa yang membuat anak-anak merasa takut? Di dalam role play bisa saja disampaikan itu. Apa ya yang membuat anak-anak merasa takut? Yang membuat saya, kakak merasa takut adalah ini dan itu. Nah, baru kemudian kita bisa menampilkan inilah ketakutan yang dialami oleh Raja Herodes, oleh Maria, dan oleh Yusuf. Apa yang biasanya dilakukan anak sekolah minggu ketika kalian ketakutan? Kita bisa tanyakan itu juga. Ajak anak sekolah minggu untuk ikut serta dalam percakapan di dalam role play yang kita mainkan. Atau ketika para GSM, kakak GSM menyampaikan cerita melalui PPT, bisa juga diajak dialog interaktif seperti ini. Kalau kakak kalau ketakutan dulu waktu masih kecil, lari kepada mama atau papa, lari kepada kakak, dan setelah itu berdoa. Nah, kita bisa menyampaikan hal itu kepada mereka. Menyampaikan rasa takut kita kepada Tuhan, kepada orang tua, atau keluarga. Anak perlu diajar untuk mengelola rasa takut mereka. Takut boleh, takut itu wajar, tetapi kita harus bisa mengelola atau mengendalikan rasa takut itu. Karena itu kita butuh bantuan orang tua kita butuh bantuan kakak kita butuh bantuan orang dewasa, keluarga kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara mengelola rasa takut. Dan yang lebih penting, kita bisa datang kepada Tuhan untuk menyampaikan, Tuhan, ini loh aku yang sedang memiliki rasa takut. Selamatkanlah aku dan lindungilah aku. Anak dapat mewarnai gambar Maria dan Yusuf saat pergi menuju Mesir. Ini adalah aktivitas yang ditawarkan. Selain anak juga bisa membuat gantungan-gantungan atau gantungan-gantungan malaikat ataupun aktivitas yang berbentuk malaikat sebagai penyampai kabar berita kepada Yusuf yang pada saat itu merasa ketakutan. Aktivitas malaikat atau gantungan malaikat ini menjadi tanda juga ketika mereka bersama-sama ikut serta merayakan Natal. Terima kasih kakak sekolah minggu, selamat melayani, dan selamat Natal 2023. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Ferry Ningsi yang sudah menyampaikan metode persiapan bagi anak-anak kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Sonya yang mau menyampaikan metode persiapan bagi anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah penyingkiran ke Mesir, Tuhan Penyelamat, dari Matius 2 ayat 13 sampai 15, dan kita mau mendengarkan Kak Sonya yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam kelas persiapan bercerita untuk kelas kecil. Tema kita kali ini adalah Tuhan Penyelamat, dan bahan kita terambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 25. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua ya kakak-kakak. Yang pertama, anak tahu bahwa kisah penyingkiran ke Mesir adalah karya Tuhan untuk menyelamatkan. Yang kedua, anak yakin bahwa Tuhan mampu menyelamatkan dirinya dari bahaya. Untuk pembukaan, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk melakukan permainan rusa dan pemburu. Kakak-kakak bisa menyiapkan beberapa balon yang akan ditiup dan tali untuk mengikat balon tersebut di kaki adik-adik ya. Hal pertama yang harus kakak-kakak lakukan sebelum permainan dimulai adalah memilih satu atau lebih anak sekolah minggu untuk menjadi pemburu. Nanti sisanya akan menjadi rusa ya. Jumlah ini bisa disesuaikan dengan adik-adik sekolah minggu yang hadir di gereja kakak masing-masing ya. Lalu yang kedua, kakak-kakak harus menyiapkan balon ya yang sudah ditiup, kemudian diikat, dan balon ini diikatkan pada kaki adik-adik yang menjadi rusa. Nah, tugasnya pemburu adalah menangkap rusa dengan cara memecahkan balon yang terikat di kaki para rusa. Nah, apabila ada balon yang sudah dipecahkan, yang sudah terpecahkan, maka anak sekolah minggu yang menjadi rusa tersebut boleh duduk gitu ya, berarti dia sudah tertangkap. Itu tugas pemburu. Nah, tugasnya si rusa adalah berusaha bagaimana menyelamatkan diri dengan cara tidak menjaga balonnya supaya tetap utuh dan tidak dipecahkan oleh si pemburu. Nah, kakak-kakak ini waktunya bisa disesuaikan ya dengan kondisi di tempat masing-masing. Nah, permainan bisa dinyatakan selesai apabila semua rusa sudah tertangkap dengan melihat apakah balon-balon itu semuanya sudah terpecahkan. Tapi kembali lagi seperti yang tadi saya katakan di awal, bisa saja disesuaikan. Oh, kalau jumlah anak sekolah minggunya terlalu banyak, nanti terlalu lama waktunya ya. Nanti habis waktunya. Jadi bisa disesuaikan saja kakak-kakak untuk permainan pembuka ini ya. Nah, sebelum membaca firman Tuhan, kakak-kakak bisa menanyakan kepada adik-adik apakah mereka punya pengalaman dalam bahaya atau dalam ketakutan atau dalam kesulitan. Jadi minta mereka sedikit ya cerita pengalaman hidup mereka ketika menghadapi kesulitan atau bahaya. Lalu setelah itu kita akan masuk membaca bagian firman Tuhan ya, kemudian penyampaian cerita firman Tuhan. Untuk penyampaian firman Tuhan, kakak-kakak bisa bercerita dengan menggunakan gambar ataupun dengan memutarkan video melalui link YouTube yang sudah saya siapkan ya di dalam PowerPoint ini. Nah, kakak-kakak dapat memulai cerita dengan mengingatkan kembali kisah yang lalu ya, kisah yang minggu lalu, yaitu di mana Herodes ya
ketika bertemu dengan para orang Majus, dia sangat terkejut mendengar berita yang dibawa oleh orang Majus bahwa sudah lahir di Yerusalem seorang raja yang baru. Hal ini bukan hanya membuat dia terkejut karena dia baru tahu, tapi karena ini buat dia adalah suatu ancaman gitu. Wah, ternyata ada raja baru nih, ini bahaya buat saya, dia akan menggantikan saya, dia akan menggeser posisi saya, dan ini tidak bisa dibiarkan gitu. Makanya waktu Herodes mendengar hal ini, dia berpesan kepada orang Majus untuk pergi cari tahu di mana tempatnya, nanti kalau sudah ketemu kembali kasih tahu saya gitu, karena saya juga mau datang menyembah, ya itu alasan yang diberikan Herodes kepada para orang Majus. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, Herodes punya rencana, yaitu untuk menyingkirkan raja yang baru lahir ini, karena buat dia itu adalah sebuah ancaman. Nah, Herodes menanti dan ternyata para orang Majus tidak datang juga, sehingga dia akhirnya merencanakan akan mencari sendiri dengan mengirim pasukannya ke seluruh negeri Yerusalem dengan cara mengeluarkan perintah membunuh semua anak bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun ya. Demikian marahnya dia, demikian takutnya Herodes, demikian kejamnya Herodes yang merasa tersaingi dengan melakukan hal ini. Nah, kakak-kakak bisa sampaikan pada adik-adik melalui bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Tuhan memberitahu Yusuf melalui mimpinya. Ya, Tuhan katakan, Yusuf, kamu harus pergi membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Wah, kenapa ke Mesir ya, Kak? Ya, karena Mesir adalah daerah yang aman untuk Yusuf dan Maria dan juga orang-orang di Yerusalem yang mau melarikan diri dari ketidakadilan, dari kekejaman Herodes yang berkuasa di Yerusalem. Dan Mesir merupakan daerah di luar kekuasaan Herodes ya. Jadi Mesir untuk saat ini adalah tempat yang aman. Jadi Allah berfirman kepada Yusuf melalui mimpinya, kamu harus pergi gitu ya. Waktu Yusuf terbangun dari mimpinya dia langsung bergegas ya, bersegera malam itu juga ya membangunkan istrinya dan mengatakan kita harus pergi ke Mesir gitu ya. Ini bukan hal yang mudah gitu adik-adik ya, membawa seorang perempuan yang baru saja melahirkan dan seorang bayi ya untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Dari Bethlehem ke Mesir itu kalau berjalan kaki kira-kira 1 minggu baru sampai. Nah ya, apalagi perjalanan di malam hari gitu ya, kondisi yang gelap, yang dingin, yang rawan dengan binatang buas dan juga orang-orang jahat. Tapi Yusuf berani mengambil resiko ini karena dia tahu bahwa yang memberikan perintah adalah Allah gitu ya. Jadi Yusuf menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan dia bersegera berangkat ke Mesir membawa istri dan anaknya, yaitu Yesus yang baru saja dilahirkan, supaya terlepas dari kekejaman Raja Herodes. Jadi Yusuf tidak menunda-nunda ya, ketika dia tahu ini hal yang membahayakan, ini hal yang genting sekali gitu ya, dia bersegera bangun, dia langsung bangunkan juga istrinya, bersiap, berkemas, langsung berangkatlah mereka pergi meninggalkan Bethlehem, Yerusalem dan menuju ke Mesir. Nah, jadi di sini kita belajar, mengajak adik-adik belajar taat seperti Yusuf, belajar mendengarkan suara Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan mereka di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Mesir yang pastinya tidak mudah, pastinya juga akan banyak kesulitan, pastinya juga akan banyak bahaya. Tapi Yusuf percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Ya, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan menyelamatkan Yesus
melalui kedua orang tuanya ya. Tuhan memakai Yusuf dan Maria untuk menyelamatkan Yesus dari kekejaman Raja Herodes, dari rencana jahat Raja Herodes. Nah, Tuhan juga pasti mampu dan mau menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya kalau kita ada di dalam kesulitan, kalau kita ada di dalam bahaya, kalau kita ada di dalam masalah yang besar. Asal kita mau percaya, asal kita mau berharap, asal kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan kita ketika kita dalam bahaya. Tuhan bisa memakai siapa saja ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, kakak adik, bapak ibu guru, teman-teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun ya, Tuhan bisa memakai mereka untuk menyelamatkan kita ketika kita ada di dalam bahaya. Nah, kakak-kakak mungkin bisa memakai pengalaman hidup kakak-kakak ya ketika mendapatkan pertolongan Tuhan melewati satu kesulitan atau satu masalah. Jadi bisa diceritakan kepada adik-adik salah satu pengalaman kakak-kakak keluar dari satu masalah dan Tuhan menolong ya, Tuhan menyelamatkan. Nah, lalu kita bisa mengingatkan adik-adik gitu ya, bagaimana kita bisa merasakan penyelamatan daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus belajar peka mendengar suara Tuhan. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan katakan melalui orang-orang di sekitar kita atau melalui kata hati ya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu suara Tuhan. Ya, mungkin seperti contohnya begini, kita adik-adik sukanya makan permen ya, setiap hari maunya makan permen. Nah, mungkin mama atau papanya atau orang-orang di sekitar sudah mengingatkan, boleh makan permen tapi jangan terlalu banyak ya, nanti batuk, nanti sakit gigi gitu ya. Tapi tetap aja makan, tidak mendengarkan ya suara Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya. Pokoknya makan aja terus permen ya, sebanyak-banyaknya, semau-maunya adik-adik gitu. Dan setelah itu beberapa waktu kemudian terjadilah adik-adik batuk, adik-adik sakit gigi, atau adik-adik jadi sakit perut gitu ya. Nah, itu karena tidak peka dengan suara Tuhan. Oleh karena itu adik-adik harus belajar peka mendengar suara Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Peka juga melihat tanda-tanda ya, apa yang akan terjadi. Tubuh kita seringkali memberikan tanda-tanda ya, bagaimana kita harus beristirahat, kita tidak boleh makan terlalu banyak gitu ya. Ada tanda-tanda, mungkin sudah mulai perutnya rasa penuh gitu, tapi mulutnya masih mau makan gitu ya. Kalau dipaksakan terus nanti pada akhirnya bisa membuat kita jadi sakit. Atau kita harusnya istirahat, udah mulai nih kayaknya mulai lemes-lemes, mulai agak-agak kepalanya agak-agak nggak enak gitu ya, tapi masih mau main bola, masih mau main game, masih mau main yang lain-lain. Padahal tubuh kita sudah memberikan tanda-tanda, yaitu kita harus beristirahat. Nah, jadi harus peka juga melihat tanda-tanda. Jadi bukan hanya peka mendengar suara Tuhan, tapi juga peka melihat tanda-tanda. Dan yang pastinya adalah sungguh-sungguh bersandar, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu sanggup menyelamatkan saya. Jadi ketika kita merasa ada hal-hal yang sulit, ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, atau mungkin pelajaran yang kita tidak mengerti, ya adik-adik berdoa kepada Tuhan ya, percaya bahwa Tuhan akan menolong. Cumpi bukan hanya berdoa ya, tapi adik-adik perlu belajar juga. Adik-adik perlu juga bertanya kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua untuk pelajaran-pelajaran yang tidak mengerti, untuk hal-hal yang mungkin belum adik-adik pahami ya. Jadi belajar berdoa, mempercayakan diri kepada Tuhan, tapi juga berusaha ya. Jadi ada action, ada aksi yang adik-adik lakukan. Jadi bukan hanya saya udah berdoa kok, pasti Tuhan selamatin saya. Ya, kalau kita nggak berusaha,
bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Seperti Yusuf tadi kan, Yusuf begitu mendengar ya udah dia buka stay aja di situ, tinggal aja udah nanti juga Tuhan menolong kok gitu. Tidak, ada tindakan yang dia lakukan, yaitu dia pergi, dia membawa istrinya bergegas segera pergi menjauh dari Yerusalem menuju ke Mesir. Jadi ada tindakan ya, ada tindakan yang dilakukan sebagai bukti nyata kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan ya. Nah, jadi seperti itu kakak-kakak untuk refleksi dari cerita firman Tuhan hari ini. Ya, untuk aktivitas penutup kakak-kakak, saya memberikan ide melakukan suatu permainan, di mana permainan ini dapat dilakukan dengan mengajak adik-adik membuat satu lingkaran, ya, duduk dalam suatu lingkaran, kemudian kakak-kakak mengambil satu bola atau suatu benda yang akan dioper dari satu adik-adik ke adik-adik yang lain sambil bernyanyi ya, sambil menyanyikan lagu gitu. Ketika lagunya berhenti dan bola itu berhenti kepada seorang anak sekolah minggu, maka dia yang harus menyebutkan hal-hal yang harusnya dia syukuri di dalam kehidupannya. Jadi permainan itu boleh berlangsung terus ya sampai waktu yang kakak-kakak tentukan pastinya ya, disesuaikan dengan kondisi di dalam gereja masing-masing ya kakak-kakak. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yesaya 59 ayat 1 yang berbunyi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Demikian kakak-kakak beberapa ide yang bisa saya bagikan untuk menolong kakak-kakak dan mempersiapkan diri untuk bercerita firman Tuhan di kelas kecil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Sonya yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan Kak Felix nih yang menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah penyingkiran ke Mesir, Tuhan Penyelamat dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15, dan kita mau mendengarkan Kak Felix yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Mari silakan Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix. Dan saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk metode penyampaian cerita kelas besar. Dan tema kita minggu ini adalah Tuhan Penyelamat. Belajar dari kisah penyingkiran ke Mesir dengan bacaan Matius 2 ayat 13 sampai 15. Nah, untuk tujuan yang diberikan untuk anak kelas kecil adalah anak tahu bahwa kisah penyingkiran ke Mesir adalah karya Tuhan yang menyelamatkan. Anak yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dirinya dari bahaya. Ya, jadi pertama mengetahui kisahnya, yang kedua aplikasinya gitu. Bagaimana anak-anak yakin ya, sama seperti
tokoh dalam kisah kita nanti, anak-anak mau yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dirinya dari bahaya. Ya. Nah, itu untuk tujuannya. Nah, untuk pembukaan cerita, saya mengusulkan untuk kakak-kakak GSM untuk mengajak adik-adik untuk menceritakan gitu ya, pengalaman ketakutan yang pernah mereka alami ya. Tentunya dalam menjalani kehidupan ini adik-adik kelas besar pernah gitu ya mengalami ketakutan. Coba tanyakan ya. Nah, saya juga memberikan beberapa usulan panduan pertanyaan ya, kiranya juga dapat dipakai oleh kakak-kakak untuk menggali pengalaman adik-adik kelas besar. Yang pertama, tanyakan gitu, siapa yang pernah merasa takut? Nah, takut ini bisa misalnya ya, takut mati lampu ya, takut dalam kegelapan gitu, takut kecoa ya, atau takut-takut lain yang mungkin sesuai dengan konteks adik-adik kelas besar di tempat kakak-kakak masing-masing gitu. Kemudian yang kedua, tanyakan apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik merasakan takut gitu. Tanyakan, coba gali. Baru yang ketiga, tanyakan juga kepada siapa adik-adik biasa meminta pertolongan ketika adik-adik merasa takut ya. Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita gitu untuk menggali pengalaman adik-adik kelas besar ya, berkaitan dengan pengalaman ketakutan yang mereka pernah alami gitu ya. Itu untuk bagian pembukaan. Nah, masuk ke cerita, kakak-kakak dapat mengajak adik-adik ya, dan mengatakan kepada adik-adik bahwa ternyata ya, bukan hanya adik-adik loh yang pernah merasa takut. Tokoh Alkitab ya, tokoh yang ada dalam Alkitab juga pernah loh ya merasa takut. Nah, salah satunya adalah Yusuf ya, yang menjadi bagian bacaan hari ini ya, Matius 2 ayat 13 sampai 15 ya. Di sana Yusuf juga pernah merasa takut ya. Namun tekankan juga bahwa sekalipun Yusuf merasa takut ya, Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ya, jadi Yusuf tahu kemana dia harus meminta pertolongan gitu. Nah, kemudian kakak-kakak dapat mulai menceritakan situasi yang dialami keluarga Yusuf setelah Yesus lahir kala itu ya, sesuai dengan konteks perikop bacaan kita gitu. Nah, ceritakan bahwa setelah Yesus lahir, diceritakan bahwa Raja Herodes yang memerintah saat itu langsung memerintahkan orang-orang Majus untuk mencari tahu keberadaan Yesus ya. Utarakan juga bahwa tujuan Herodes ya karena Herodes merasa terancam ya dengan kelahiran Yesus yang diberitakan akan menjadi raja orang Yahudi itu gitu ya. Nah, kemudian sekalipun orang Majus diperintahkan untuk mencari keberadaan bayi Yesus, namun setelah diperingatkan dalam mimpi, orang-orang Majus itu memilih untuk pulang ke negeri mereka melewati jalan lain ya. Jadi tidak kembali ke Herodes ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat salah satu bentuk penyertaan Tuhan ya. Sehingga Tuhan menyelamatkan Yusuf dan Maria gitu. Kemudian diceritakan juga ya bahwa Raja Herodes juga ternyata berencana untuk membunuh bayi Yesus ya, dengan jalan membunuh semua anak-anak, semua bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah ya. Ceritakan tentang hal itu. Kemudian sebelum hal itu terjadi ya, dalam bacaan perikop bacaan kita diceritakan bahwa datanglah malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dalam mimpi ya. Di sana malaikat Tuhan datang dan malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf gitu ya, bangunlah, ambillah anakku, anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ya, ceritakan tentang bagaimana pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan
kepada Yusuf dalam mimpinya. Ya, baru kemudian setelah itu Yusuf terbangun dan Yusuf langsung ya membawa Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir malam itu juga. Nah, ini juga menjadi suatu bentuk suatu bentuk kasih sayang seorang ayah gitu ya kepada keluarganya. Ia senantiasa mau menyelamatkan nyawa keluarganya dengan cara apapun ya, termasuk harus pergi saat itu juga. Ya, baru setelah mereka pergi, ya, kemudian simpulkanlah isi cerita, ya, dengan mengatakan bahwa kisah penyingkiran ke Mesir ini menunjukkan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu menyelamatkan keluarga Yusuf, ya, Maria dan Yesus dan bayi Yesus, gitu ya. Kasih dan penyertaan Tuhan itu menyelamatkan Yusuf dan keluarganya, ya, dari situasi yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan karena ancaman pembunuhan dari Raja Herodes. Kemudian kakak-kakak bisa masuk ke bagian aplikasi, dan di bagian aplikasi ini kakak-kakak dapat mengatakan gitu bahwa Tuhan yang menyelamatkan Yusuf dan keluarganya 2000 tahun yang lalu ternyata juga adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita juga saat ini, di sini, saat ini, masa kini, gitu ya. Nah, kemudian akhiri dengan mengajak adik-adik untuk tetap percaya ya pada kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka ya. Di tengah konteks mereka masing-masing, ajak mereka untuk tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Ya, baru katakan juga bahwa konkretnya ya nyatanya ya penyertaan Tuhan itu hadir lewat berbagai macam hal, termasuk lewat kehadiran orang tua, papa, mama, ya, kakak, adik, kakak guru sekolah minggu, teman, guru, atau siapapun. Katakan bahwa penyertaan Tuhan itu dapat hadir melalui kehadiran orang-orang di sekitar adik-adik yang juga mengasihi dan menyayangi adik-adik. Gitu. Nah, baru akhiri dengan mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Yesaya 59 ayat 1. Di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, jadi ucapkan ini berkali-kali, ajak adik-adik untuk membaca ayat ini sampai mereka akhirnya menghafal dan hafal dengan ayat ini. Gitu. Nah, baru kakak-kakak juga bisa mengakhiri ya cerita dengan saya mengusulkan untuk kita melakukan aktivitas ya, yakni berbagi kisah kasih Tuhan ya. Nah, ini momennya mungkin pas gitu ya. Akhir tahun ya, adik-adik diminta untuk merefleksikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya selama 1 tahun yang telah berlalu ya. Ajak adik-adik untuk menuliskan berbagai macam kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka selama tahun 2023 yang sudah hampir usai ini, gitu ya. Setelah menuliskan, adik-adik diminta untuk membacakan dan menceritakan kebaikan Tuhan yang telah mereka tulis itu, ya, kepada teman-temannya di kelas saat itu, ya, supaya bisa saling memperkaya, gitu. Jadi berbagi kisah kasih Tuhannya itu sungguh-sungguh dapat terwujud, ya, dengan mau berbagi cerita kebaikan Tuhan dengan teman-teman di kelas besar gitu. Nah, ini saya juga menampilkan contoh gitu ya. Kakak bisa menggunakan media apapun, bisa menggunakan sticky note, bisa menggunakan kertas biasa. Intinya siapkan sesuatu bahan yang dapat digunakan untuk adik-adik menulis ya. Apa saja kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik selama tahun 2023 yang telah berlalu gitu. Yang akan usai sebentar lagi ya. Jadi dengan aktivitas ini harapannya adik-adik bisa senantiasa mengingat gitu bahwa di segala macam situasi Tuhan senantiasa menyertai ya, Tuhan menyelamatkan ya adik-adik ya, sama seperti Yusuf yang diselamatkan oleh Tuhan ya dengan perintah untuk menyingkir ke Mesir ya. Adik-adik kelas besar juga disertai oleh Tuhan senantiasa dalam kehidupannya melalui kehadiran orang-orang ataupun hal apapun yang pernah adik-adik alami. Mungkin sekian
metode penyampaian cerita untuk kelas besar. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Felix yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami sudah menyajikan materi pembahasan Alkitab oleh Kak Pendeta Hendra, dan kakak-kakak bisa menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab untuk bisa memperdalam lagi ya pembahasan Alkitab, dapat menolong kakak-kakak membuka perspektif bagi kakak-kakak semua, makin memperkaya pemahaman Alkitab, teologi bagi kakak-kakak semua, dan kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan aktivitas Geku-Giku sehingga kakak-kakak juga boleh makin diperlengkapi nih dengan aktivitas bagian anak sekolah minggu. Dan kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan bahan persiapan lainnya dengan kakak-kakak narasumber lainnya. Sampai belum tutup doa ya. Ayah, dari mana ya? Closing aja. Closing ya, oke. Ya. Doa terus tutup. Ya. Rolling. Action. Kakak-kakak, kami sudah merampungkan sajian materi dari kami, baik bahan Alkitab disampaikan Kak Pendeta Hendra. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab untuk bisa memperdalam bahan Alkitab, dan juga tayangan Geku-Giku untuk bisa memperlengkapi kakak-kakak dalam mengkreasi nih aktivitas bagian anak sekolah minggu. Dan kita mau tutup program kita pada episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus memberkati anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi anak sekolah minggu. Ini adalah tugas yang mulia, namun juga sekaligus kami tahu tugas yang tidak mudah, namun dengan perkenan Tuhan kami boleh diberikan ketekunan untuk kami boleh terus setia melakukan persiapan-persiapan yang baik dengan teman-teman kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh diperdengarkan dan juga boleh dikenal baik oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, amin. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan bahan-bahan persiapan lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.